Ternyata ini ada keterlibatan terduga yakni adalah prajurit TNI, anggota BAIS. Anda kaget melihat hal ini? Sebenarnya dari pencarian fakta lapangan di awal oleh Koalisi Masyarakat Sipil, kami sudah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang bukan merupakan warga biasa dan lebih mencerminkan perawakan yang datang dari instansi yang terlatih. Dan itu semakin yakin kami miliki ketika kepolisian mengumumkan temuan yang pertama bahwa mereka adalah orang-orang yang terlatih. Dan bahkan di lapangan, Koalisi Masyarakat Sipil juga bertemu dengan tim penyelidik dan penyidik dari pihak kepolisian. Namun kami tidak memiliki pertemuan atau apapun di lapangan dengan misalnya tim dari TNI. Jadi kami justru lebih kaget ketika ada konferensi pers dari Mabes TNI ketimbang kaget pada pelakunya. Seharusnya pelakunya tetap di dalam proses penyelidikan dan penyidikan lingkungan peradilan umum, dalam hal ini kepolisian. Yang kedua, kami merasa bahwa dengan perkembangan sekarang ini, merasa bahwa tindakan mereka ini sangat-sangat memalukan dan menyalahgunakan fungsi konstitusional dari Badan Intelijen Strategis. BAIS itu tugasnya untuk mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan negara, terhadap ancaman musuh dari luar negeri, bukan mengawasi warga sendiri. Dan kalau ada keterlibatan anggota BAIS dalam kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras? Ya, itu saya kira penyalahgunaan tugas fungsi pokok dari Badan Intelijen Strategis. Badan Intelijen Strategis itu tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan keamanan dalam negeri. Mereka tugasnya mengumpulkan informasi, menganalisis informasi yang strategis terkait dengan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, terhadap usaha-usaha sabotase dari musuh luar negeri, bukan dari dalam negeri, apalagi rakyat sendiri. Oke, kalau gitu Pak Soleman, sebenarnya saya mau tanya dulu, apa sih tugas BAIS? Bukannya BAIS tadi adalah menangani kegiatan-kegiatan intelijen, kemudian apa yang dilakukan oleh 4 oknum ini kemudian mencederai dan sudah jauh dari fungsi atau tugas pokoknya sebagai badan intelijen tadi? Ya, terima kasih. Jadi memang pertama sekali saya mau mengecam keras perbuatan keempat orang itu ya. Sekali lagi saya mengecam keras. Kali ini saya sependapat dengan Pak Usman Hamid. Apa yang beliau sampaikan itu benar. Itu bukan tugas BAIS. Sehingga apa yang dilakukan oleh keempat orang ini sudah sangat mencederai BAIS. Itu si korban, itu anak didik saya itu. Ketika beliau pertama masuk di Kontras, saya yang didik ketika saya ke BAIS. Waktu itu kepala Kontrasnya si Pak Haris. Jadi sebenarnya hubungan BAIS dengan Kontras itu dekat sekali itu. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Saya juga sangat heran. Maka saya mengecam keras. Kenapa kira-kira Pak Soleman? Kan dari 4 terduga itu juga ada kaptennya. Apakah memang kapten bergerak sendiri kemudian memerintahkan anak buahnya atau jangan-jangan ada yang lain? Itu yang saya menduga jangan sampai ini pergerakan sendiri. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka ini di BAIS itu tidak ada di direktorat, tapi ada di Denma. Lah kalau Denma ini biasanya orang-orang yang datang, yang diperbantukan ke sana, bukan orang-orang yang menjadi anggota tetap BAIS, tapi diperbantukan BKO. Tapi saya belum tahu pasti ya. Tapi yang setahu saya kalau dia di Denma, itu orang-orang BKO itu. Nah, sehingga keterikatannya dengan BAIS itu masih sangat sedikit ya. Keterikatan emosional maksudnya ya. Nah, karena di Denma. Cuma saya tidak tahu, ini perkiraan saya ya, karena kebiasaan kalau orang baru itu ada di Denma, tidak masuk di direktorat. Kalau BAIS yang betul-betul memang dididik, diterima itu ada di direktorat A, B, C, D, E dan lain-lain. Tapi salah satunya kan terduganya ini juga adalah kapten. Iya, mau kapten, letu, sersan, segala macam. Itu kalau dia masuk di Denma, itu BKO biasanya. Orang-orang yang diperbantukan. Bukan
yang anggota tetap di BAIS. Oke. Nah, kalau Ya. gitu berarti Mas Usman menduganya kalau tadi dibilang Pak Soleman itu adalah BKO, artinya yang bukan anggota tetap di BAIS. Kalau gitu siapa yang bisa kemudian berani menyuruh dan kemudian dilakukan oleh anak buahnya? Ya, saya kira tidak mungkin seorang kapten, letnan bergerak sendiri. Tidak mungkin. Setidaknya ia pasti diketahui oleh misalnya dan Denmanya. Jadi harus diperiksa komandan Denmanya, baik itu yang berpangkat kolonel maupun juga yang lebih tinggi dari itu. Saya kira harus ada usaha untuk memintai pertanggungjawaban dari pimpinan BAIS, kepala BAIS, wakil kepala BAIS, dan oleh karena itu kami menuntut agar adanya tim gabungan pencari fakta untuk memastikan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini tidak terkena konflik kepentingan. Katakanlah di tingkat kepolisian, sebenarnya kami sangat berharap proses ini dilanjutkan oleh pihak kepolisian, karena kepolisianlah yang banyak memperoleh bukti-bukti. Kalau kita lihat konferensi persnya, bukti-bukti pendukung yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, baik itu petunjuk awal melalui CCTV yang jumlahnya 8 lebih, maupun melalui kamera-kamera etle, dan juga hasil-hasil penelusuran seldam atau komunikasi yang mereka matikan setelah peristiwa kejadian itu. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang ada di pihak kepolisian itu sangat mendukung proses penyelidikan ini bisa berjalan lebih objektif. Sementara konferensi pers yang dilakukan oleh Danpuspom pada hari ini hampir bisa dikatakan kosong. Tidak jelas kapan proses penyelidikan itu dimulai. Meskipun sudah Tidak disebutkan inisial 4 nama itu. itu setelah ditanyakan wartawan. Oke. Dan tidak ada penjelasan apa yang mereka perbuat. Bahkan Danpuspom tidak bisa menjelaskan siapa berbuat apa terhadap siapa, kapan, di mana, siapa yang memerintahkan, siapa yang turut serta melakukan. Tidak ada juga bukti-bukti yang diperlihatkan kepada wartawan di dalam konferensi pers itu. Dugaan saya, dalam hari-hari ke depan, pihak Mabes TNI, khususnya Danpuspom, akan meminta berkas-berkas bukti yang ada di pihak kepolisian. Nah, ini kami khawatir justru akan mengambil alih perkara ini ke dalam proses penanganan di dalam kemiliteran saja, dan ujung-ujungnya perkiraan kami hanya akan menyalahkan mereka yang ada di lapangan. Dalam hal ini pelaku-pelaku yang mengeksekusi langsung. Oke, eksekutornya ya. Oke, Betul. Pak Soleman, sebenarnya BAIS ini bertanggung jawab kepada siapa? Pada Panglima TNI lah. Pada Panglima. Jadi apa yang sampaikan Pak Usman tadi, Pak, saya sependapat dengan Bapak. Dan kali ini karena korban itu sipil, maka saya kira bisa dilakukan koneksitas itu. Jadi bisa saja polisi jalan terus dengan POM jalan terus, karena apa? Korban itu adalah sipil, sehingga koneksitas dimungkinkan untuk ini. Dan ya, saya berharap sekali polisi juga bisa membongkar kasus ini, karena ini mempermalukan satuan yang pernah saya pimpin. Jadi bagi saya yang bekas memimpin ini, saya berharap polisi bisa membantu ini dengan tadi koneksitas supaya membantu POM. Karena Artinya POM bisa sendiri berjalan bersamaan tanpa saling mengintervensi. Betul. Nanti kan ketemu di kejaksaan, koneksitas itu bisa itu. Pak Soleman, tapi yang ketika tadi Pak Soleman bilang bertanggung jawab kepada atasannya, yakni Panglima TNI, apakah kemudian juga perlu diketahui atau setiap kali gerak-gerik dilakukan oleh BAIS ini perlu diketahui juga oleh Panglima TNI, atau seperti apa sebenarnya? Oh iya, BAIS itu kan atas perintah Panglima TNI. Jadi setiap pergerakan harus 100% di bawah pengetahuan Panglima TNI. Kalau yang ini kan sudah menyimpang, tapi. Nah itu dia, makanya sekarang bagaimana POM ini harus bisa membongkar sejauh mana ini rantai komando ke atas. Di BAIS sendiri, di dalamnya siapa, kalau operasi itu siapa yang mimpin operasinya, siapa perintahnya, siapa ke atas. Kan ada rantai komando, nah itu bisa dicari apakah dia ini sendiri, tapi ya ada kalanya di intelijen itu kan kompartementasi, begitu anak buah salah, oh ya udah itu urusannya dia, saya enggak suruh. Nah itu biasanya begitu.